Maju. Berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita berada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Karena itu mengawali segala proses belajar mengajar di pagi hari ini kita awali dengan menyanyi dan berdoa. Untuk itu dimintakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa bersama. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian yang menyatakan cinta kepadanya. 2, 3. Kunci cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Kunci cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sebelum berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita satu doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Pada saat pagi hari ini kami hendak memulai kegiatan kami, yaitu menggali nilai-nilai Kristenan bagi keluarga di tengah zaman modern ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kami dan keluarga kami agar tidak goyah dan selalu memiliki iman yang kuat di tengah menjalani kehidupan yang modern ini. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Haleluya. Terima kasih, disilakan dulu. Pada hari ini kita akan belajar tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Mas Anda? Hadir semua ya? Ya, luar biasa. Untuk itu, adapun tujuan pembelajaran yang nantinya hendak kita capai pada pertemuan saat ini, yakni melalui pembelajaran dengan model cooperative learning dengan pendekatan STAR, siswa kelas 11 khususnya IPA 6 memiliki kompetensi menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup masa kini dan mempresentasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan nilai-nilai Kristiani menghadapi gaya hidup masa kini serta menghayati dan menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai filter dalam menghadapi gaya hidup masa kini dengan karakter religius, integritas yang tinggi, jujur, disiplin, bertanggung jawab, responsif, proaktif dalam pergaulan hidup sehari-hari dan pada masyarakat dalam pergaulan yang lebih luas. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang dimintakan Anda untuk mengamati keempat gambar yang telah diperlihatkan tadi. Kira-kira apa yang menjadi kesan ketika melihat gambar ini? Ada yang bisa berbantu gambar ini? Menurut saya, gambar tersebut merupakan salah satu contoh penerapan gaya hidup modern di mana orang-orang senang berkumpul bersama dan bercengkrama di tempat-tempat
tentang fashion, di mana banyak orang sudah mulai beralih dari gaya tradisional menjadi gaya modern dan sudah mulai terkikis karena pengaruh budaya asing. Ketiga, apa kira-kira yang terbesit dalam benakmu untuk gambar yang ketiga? Silakan Suli. Dari gambar tersebut, di mana ada beberapa pelajar yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan merokok, menurut saya itu sangat merugikan. Selanjutnya, yang terakhir. Silakan siapa yang berkomentar? Anda. Dari pandangan saya, gaya tersebut tentu dapat merugikan diri sendiri dan termasuk gaya hidup berfoya-foya dan hanya memenuhi keinginan duniawi. Ya, kita berikan tepuk tangan atas pendapat yang boleh disampaikan oleh teman-temanmu yang lain. Nah, dari keempat gambar yang ada pada minggu yang lalu, kita telah belajar mengenai nilai-nilai pernikahan Kristen. Ketika di hari ini kita melihat pengaruh gaya hidup modern dalam keluarga, masih adakah yang mengingat bagian yang kita bahas di minggu yang lalu sehubungan dengan nilai-nilai dalam pernikahan Kristen? Saya materi yang sebelumnya membahas tentang pernikahan Kristen, yaitu cinta kasih, kejujuran, keterbukaan antar pasangan. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang nilai-nilai pernikahan Kristen, bahwa dalam suatu pernikahan harus ada keterbukaan antara suami dan istri, harus saling setia antara suami dan istri, ya kan? Harus ada keikhlasan, harus ada kejujuran, harus mengingat dan menerima, maksud saya harus menerima apa adanya pasangan kita, segala yang berhubungan dengan kelemahan dan kekurangan atau kelebihan pasangan, ya kan? Dan yang ditonjolkan adalah dalam suatu pernikahan harus saling mengerti satu dengan yang lain, ya. Jadi itu, dan hari ini pendalaman materi secara bersama untuk pengaruh gaya hidup modern. Kita masuk dalam materi dan silakan masing-masing untuk melihat, untuk menyimak video berikut ini. Ya, dari video tadi dan dari gambar yang telah kita lihat secara bersama, kira-kira menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan gaya hidup modern? Atau menurut sumber yang kamu baca, entah melalui internet atau buku sebagai sumber yang lain, nih silakan. Pengertian gaya hidup modern. Saya, Bu, menurut Ya. saya gaya hidup
hidup modern merupakan kebiasaan atau pola tingkah laku terbaru sehari-hari manusia yang sesuai dengan tuntunan zaman. Dari yang saya baca menurut Suratno dan Krisniyati, mereka menyatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan bakat yang bersangkutan. Masih ada? Saya Bu. Silakan, Suli. Sebagai sebuah pola hidup yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang saya baca, menurut Asael, dia mengatakan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Masih ada? Menurut Minor dan Moen mengungkapkan bahwa hidup gaya adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana melokasikan waktu. Dari jawaban yang telah diberikan, secara jelas dapat kita lihat bahwa gaya hidup modern berhubungan dengan sikap dan tingkah laku seseorang, siapapun dia. Dalam perjalanan kehidupan kita, semua yang ditunjukkan melalui spiritual, mental, aktivitas, sesuai dengan tuntutan yang ada. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Apa yang ada, itu yang diikuti dalam sikap, tingkah laku seseorang yang kita merupakan bagian yang terpisah di dalamnya, merupakan masyarakat yang ada di Indonesia, dan selaku anak dalam rumah tangga dan merupakan orang-orang atau Anda merupakan figur-figur sebagai penerus tongkat estafet untuk bangsa dan negara dalam penggapaian cita masing-masing. Dan saat ini dalam keterkaitan dengan gaya hidup modern, betapa penting untuk kita melihat dari sisi peran keluarga dalam gaya hidup modern. Peran keluarga dalam gaya hidup modern. Ketika tadi telah dipaparkan dalam video, ternyata kita melihat bahwa itu gaya hidup modern ada pengaruh-pengaruh apa di dalam. Ketika menyimak video tadi, pengaruh apa di dalam? Pengaruh positif dan negatif. Iya, benar sekali. Ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Artinya ketika seseorang diperhadapkan dengan suatu keadaan, di saat dia menerima dengan pemahaman yang baik, maka segala sesuatu yang ada adalah yang benar, efisien, tahu memanfaatkan waktu, ya kan? Akan tetapi begitupun sebaliknya, ketika diterima dengan kacamata atau pemahaman yang keliru, maka bukan tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Karena itu, peran keluarga sangat memegang peranan di dalamnya. Kalian selaku anak di rumah, ada mama dan papa, toh? Keluarga satu itu dibentuk dari keluarga bati atau inti sama-sama di dalam. Keluarga inti atau bati. Anak, Ya, ibu, ayah, anak. Dengan keluarga bati. Karena itu, kamu merupakan barisan yang
bagi ibu pe anak, ya kan? Nah, karena itu betapa penting untuk kita melihat bagaimana keluarga ini, bagaimana ayah, ibu, dan anak-anak menyikapi tantangan yang ada di era saat ini, yang semakin pesat maju. Untuk itu, dalam satu keluarga perlu adanya persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya kan? Ada dialog dengan Tuhan, ada waktu khusus dengan Tuhan dalam bentuk doa, dalam bentuk seperti apa membangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan, sehingga di dalam keluarga terbentuk itu persekutuan dalam keluarga dan disebut dengan gereja mini. Disebut dengan gereja mini. Ayah, ibu, dan anak-anak. Dan selanjutnya, dalam keluarga, ketika Tuhan memperkenankan adanya pernikahan, adanya hubungan yang diberkati dalam pemberkatan nikah, maka di sana harus menjaga kekudusan, harus menjaga kesetiaan. Maka tuh setiap anggota keluarga harus menghargai, harus menghormati dia peran di dalam keluarga, menghormati fungsi ibu, menghormati dalam bentuk tanggung jawab ayah, anak-anak dihargai dalam fungsinya masing-masing. Pun tak menutup kemungkinan dalam keluarga ada orang tua yang telah lanjut usia. Berarti harus memberikan apa ke orang yang lanjut usia? Apa kira-kira yang mau kasih patuh orang yang lanjut usia, selaku cucu, selaku anak misalnya? Apa yang diberikan kepada orang yang lanjut usia? Berikan perhatian dan juga kasih sayang. Kalian memberikan perlindungan, ya kan? Karena itu dalam satu rumah, dalam satu keluarga harus saling menopang, menolong satu dengan yang lain. Ya, ketika diperhadapkan di kehidupan dalam lingkungan bertetangga, ketika masuk di desa, tolak sebagai apa? Disebut apa di desa? Warga, masyarakat. Karena itu betapa penting untuk adanya adaptasi, ya kan, dengan orang lain, lingkungan sekitar. Karena itu harus saling berbagi satu dengan yang lain. Ada kerja bakti sama-sama. Kerja bakti membersihkan apa yang perlu dibersihkan guna kenyamanan dan kebaikan secara umum di desa. Selanjutnya, ketika dalam perjalanan kehidupan kita diperhadapkan dengan segala tantangan, ya kan? Diperhadapkan dengan segala godaan yang menuntut kita yang merupakan keluarga-keluarga Kristen untuk menyaring atau untuk memfilterisasi segala pengaruh yang diperhadapkan kepada kita. Tidak mentah-mentah diterima, ya kan? Sama seperti yang disampaikan tadi, pengaruh gaya hidup modern ada pengaruh negatif, ada pengaruh positif. Karena itu selaku keluarga Kristen hendaknya kita meletakkan dasar yang seutuhnya, ya kan? Ada penanaman pengertian, ada penanaman sikap nilai-nilai Kristen yang harus dijaga, yang harus ada dalam suatu
Kejadian 35 ayat 22b sampai 29. Saya Bu. Ya, silakan. Anak-anak Yakub, Ishak mati. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel. Terima kasih. Dari bagian bacaan itu merupakan contoh positif dalam Alkitab. Ketika yang dipaparkan adalah anak-anak Yakub, ke-13 anak Yakub, ya kan? Dalam perjalanan kehidupan Yusuf, kita perhatikan di figur Yusuf. Dalam perjalanan kehidupan Yusuf, walaupun saudara-saudaranya berlaku jahat kepada dia, siapa jahat? Karena dia saudara-saudara ada jual dia kan, menjual Yusuf. Tetapi itu tidak membuat dia serta-merta untuk melupakan saudara-saudaranya. Pada bagian bacaan Alkitab diceritakan bahwa Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Akan tetapi ketika saudara-saudaranya dan keluarganya mengalami kesusahan, dia menjadi penolong bagi keluarganya tanpa dia memikirkan luka batin yang ada pada dirinya. Ya. Akan tetapi pengaruh keberadaan kehidupan keluarga yang ditanamkan kepadanya sejak kecil, ketika Yakub merawatnya, ternyata dia bawa, dan nilai-nilai itu terus ada dan melekat dalam dirinya. Ketika ada kelaparan di tempat saudara-saudaranya, maka dia menolong mereka dengan membagikan makanan. Nah, itu merupakan contoh bagi kita. Kemudian pada bagian Matius 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26, silakan satu orang baca bagian Alkitab itu. Matius 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Ya, silakan sharing. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang, Ya, dari bagian Alkitab yang Cherry boleh bacakan tadi, itu merupakan contoh negatif yang dipaparkan, yang diulas pada bagian itu, bahwa ada seorang muda yang kaya raya, dia berada pada satu kebimbangan dan kekosongan. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, ya kan? Dia bertanya kepada Tuhan apa yang dia mau baking. Kemudian Tuhan berikan jawaban yang dari Tuhan. Tapi ternyata, ya kan? Dia tidak bisa menerima pilihan yang diberikan kepadanya. Ya, begitulah manusia. Terkadang manusia dalam perjalanan kehidupan ini, manusia bersungut-sungut. Ketika disuruh untuk memilih berlawanan atau tidak searah atau tidak sesuai dengan kehendaknya, maka mau ikut, mau suka, mau pilih apa yang sesuai dengan keinginan hati dan pikiran sendiri. Sehingga yang diakibatkan adalah apa? Terkadang manusia menjauhi Tuhan karena apa yang Tuhan kehendaki tidak sesuai dengan apa yang diharapkan secara pribadi. Sama seperti dengan orang muda tadi, dia lebih memilih hartanya daripada untuk ikut Tuhan. Pengaruh yang ada pada saat itu, pengaruh gaya hidup modern, orang muda ini yang hidup up to date, segala sesuatu dia mesti mau ikut,
kemudian mau disuruh melakukan hal yang menjual harta, oh dia menyesal, dia bersungut, ya kan? Begitupun mungkin ketika kita diperhadapkan dalam totalitas hidup ini, betapa perlu untuk melakukan segala pilihan yang bijak agar supaya kita aman dan tidak mudah untuk diombak-ambingkan. Dan saat ini Ibu akan membagi dalam 2 kelompok diskusi pada hari ini yang nantinya akan dibagikan lembar kerja peserta didik, dan masing-masing kelompok silakan untuk mengerjakannya. Dan untuk kelompok 1 Marsanda, Suling, dan Christine. Kemudian kelompok 2 silakan Michelle, Cherry, dan Pai. Silakan membentuk kelompok seperti yang Ibu bagikan. Supaya enggak. Dari kelompok ini silakan mendiskusikan berdasarkan lembar kerja peserta didik, dan diharapkan masing-masing mengerjakan dengan baik. Silakan berdiskusi. Ya. Dari hasil diskusi, disilakan kepada masing-masing kelompok berdasarkan LKPD yang telah dibuat untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1. Diserahkan. Selanjutnya yang nomor 2 tentang pandangan iman Kristen terhadap gaya hidup modern. Yang pertama, materialisme seperti dalam Alkitab 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan moral yang kita dapat dari ayat tersebut yaitu jangan sampai diri kita menjadi hamba uang, namun sebaliknya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Dan yang kedua yaitu hedonisme seperti dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dari ayat Alkitab tersebut, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu dari pandangan hidup tersebut, jangan kita mengikuti hawa nafsu atau hasrat untuk menjadikan kenikmatan hidup sebagai tujuan utama. Terima kasih. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pandangan iman Kristen terhadap gaya hidup modern.
lagi tawaran diskon yang disediakan. Alhasil, ia menjadi sangat konsumtif, bahkan ia lebih memilih untuk berfoya-foya ketimbang bersedekah. Yang menjadi moral dari konsumerisme ini adalah sebaiknya kita sebagai orang Kristen harus lebih berhemat dan lebih baik kita bersedekah daripada berfoya-foya. Dan yang dapat dikaitkan dengan ayat Alkitab terdapat di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda yang kaya yang akan menjual hartanya. Terima kasih. Ya. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Kita akan menyimpulkan apa yang kita telah pelajari di hari ini dalam keterkaitan dengan pengaruh gaya hidup modern. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan hasil kesimpulannya dalam hubungan dengan materi ini? Disilakan. Kesimpulan dari diskusi hari ini, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang mencangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntunan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan perutusan gereja, baik bagi gereja maupun lingkungannya. Terima kasih. Boleh disampaikan oleh Marsanda bahwa selaku keluarga Kristen kita harus melakukan itu 3 tugas gereja yang disampaikan tadi perutusan. Apakah itu 3 tugas perutusan gereja? Bersaksi, bersekutu, melayani. Dan hendaknya dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita pergi dan kita berada, di dalam keluarga, di dalam jemaat, lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, kita membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Terima kasih. Di hari ini kita akan evaluasi dan cara penilaiannya. Dalam satu kelompok ada 3 orang, ada 2 kelompok. Berarti nilai yang diperoleh oleh masing-masing anggota kelompok akan dibagikan 3. Jadi berarti dalam evaluasi ada Suling, ada Marsanda, ada Itin, tapi nilainya akan dibagi 3 dan kita akan melihat kelompok mana yang nilainya tertinggi dan kemudian secara individu siapa yang paling tertinggi. Dan karena itu kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi untuk rata-ratanya dan pribadi atau individu yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan reward atau hadiah. Karena itu silakan kembali ke tempat duduk semula. Evaluasi di hari ini, silakan kembali ke tempat duduk semula. Diperiksa hasil masing-masing, maka demikian. Cherry 90, Michelle 95, dan Marsanda 100. Kemudian Itin 90, Faith 95, dan
belajar mengajar kamu. Ibu kira seperti itu, dan demikian pertemuan kita, proses belajar mengajar kita di hari ini. Dan manakala kita buka dengan doa, kita akhiri dengan doa, diminta kesediaan satu orang untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini telah selesai dan kita akan tutup dengan doa. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pengajar kami dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya materi yang telah disampaikan tadi dapat kami pergunakan untuk masa depan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.